Selamat datang di video pembahasan dari kami kelompok 5 tentang akuntansi sektor publik, lebih khususnya mengenai proses audit kinerja dengan dosen Dr. Jenny Morasa, SE, MSI, AKCA. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada saya sendiri, Arlina Rumagit. Yang kedua ada Fadli Saleh. Ketiga, Ignatius Pemba. Keempat, Julio Handoko, dan yang kelima adalah Marcelia Towoliu. Langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai proses audit kinerja. A. Pendahuluan. Untuk mengetahui proses audit kinerja, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai struktur audit kinerja, tahapan audit kinerja, dan kriteria atau indikator yang menjadi tolak ukur audit kinerja. B. Struktur audit kinerja. Berdasarkan kerangka struktur audit, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas 1. Tahap pengenalan perencanaan. 2. Tahap pelaksanaan audit. 3. Tahap pelaporan. 4. Tahap penindaklanjutan. Sebelum melakukan audit, auditor terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang mengenai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja, serta sistem informasi dan pelaporan. C. Tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen. 1. Survei pendahuluan. Pada tahap ini, auditor akan berupaya memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit. 2. Review sistem pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor memulai pekerjaan dengan melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Kita masuk pada bagian C, yaitu tahap pengenalan dan perencanaan. Proses audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian secara garis besar terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menganalisis sistem manajemen organisasi, yang kedua, membandingkannya dengan model yang ada, dan ketiga, mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Berikutnya bagian D, yaitu tahapan audit. Tahapan audit terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, telaah hasil-hasil program, yang kedua, telaah ekonomi dan efisiensi, dan yang ketiga yaitu telaah kepatuhan. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Identifikasi lingkungan manajemen. Auditor harus mengetahui dengan seksama dan akurat gambaran menyeluruh organisasi dan perspektif hukum, organisasi dan karyawan. Berikutnya ada perencanaan dan tujuan. Komponen ini berkaitan dengan review atas proses penetapan rencana dan tujuan dari organisasi. Next, struktur organisasi. Sistem dan prosedur merupakan rangkaian kegiatan atau efektivitas untuk menelaah struktur pengendalian efektivitas, ketepatan, logika dan kebutuhan suatu organisasi. Pengendalian dan metode pengendalian. Komponen ini berhubungan dengan pengendalian inter, sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Komponen sumber daya manusia dan lingkungan fisik berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi tentang aktivitas, dan kondisi fisik pekerjaan. Praktik penempatan karyawan. Auditor perlu mengevaluasi rencana tindakan afirmatif untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan pelaksanaan rencana berjalan secara efektif. Analisis fiskal diperlukan untuk menganalisis informasi keuangan yang secara langsung atau tidak langsung. Investigasi khusus. Investigasi khusus sifatnya lebih spesifik dibandingkan dengan analisis pengendalian manajemen. Sistem dan prosedur. Struktur organisasi menunjukkan pada otoritas formal maupun informal dan tanggung jawab yang berkaitan dengan organisasi. Berikut kebijakan dan praktik. Komponen ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum yang merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh masyarakat dan diwakili oleh lembaga legislatif. Kemudian E, tahapan pelaporan. 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua penelaahan, yang ketiga pengiriman.
Hal terpenting dalam sebuah laporan adalah bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan membutuhkan laporan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. Yang pertama, laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Yang kedua, auditor tidak boleh terlalu overstate. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. Keempat, auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Yang kelima, auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Secara lebih rinci, laporan audit untuk audit kinerja terdiri atas: yang pertama, pendahuluan, A. Umum, B. Surat pengiriman, C. Laporan ringkas, D. Daftar isi laporan secara keseluruhan, E. Daftar tabel dan gambar. 2. Teks, A. Pendahuluan, B. Badan mencakup yang pertama, pengantar masalah, temuan-temuan, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian C. Komentar audit. Yang berikut ada referensi masalah yang menyangkut bagian A. Footnotes, bagian B. Lampiran, C. Bibliografi, D. Komentar auditi jika tidak dimasukkan ke dalam teks, dan bagian E. Bahan referensi. Yang berikut ada tahap penindaklanjutan atau tahap follow up. Dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, auditi, dan pihak lain yang berkompeten. Tahap ini didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan sudah diimplementasikan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain: yang pertama ada dasar untuk melakukan follow up, yang kedua pelaksanaan review follow up, dan yang ketiga batasan review follow up. Demikianlah video pembahasan dari kami kelompok 5 mengenai proses audit kinerja. Kiranya materi-materi yang telah kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.